Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Dan pagi ini tampaknya semakin siang kita mulainya ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah kita bisa live hari ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan suara saya jelas. Sebelumnya seperti biasa kita sapa-sapa dulu ya, padahal ini sudah jam 8, tidak mengapa ya. Sudah hadir Kang Dendo tadi ya, Masya Allah. Ustadz Azhari juga sudah hadir, kemudian Pak Muhammad sudah hadir juga. Kemudian sang ceria kita juga Bu Wiwin Hidayati juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Mbak Aham juga sudah hadir, alhamdulillah ya, Masya Allah. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Bentar nih, saya masih batuk nih. Kemudian Baskot KM29 juga sudah hadir, alhamdulillah. Parung hadir, Masya Allah. Sate. Masya Allah. Suara saya jelas Kang Dendo ya. Masya Allah. Sehat Bu Wiwin, sehat. Masya Allah. Ustadz Jari sehat ya. Kang Dendo jelas ya, alhamdulillah ya. Pak Muhammad jelas ya, alhamdulillah. Nah, beliau ini Masya Allah istiqomah ya. Semoga sehat selalu Pak. Kita hari ini akan bahas tafsir Jalalain, masuk ayat 4 dan 4 sampai 6 insya Allah ya. Pak Ahmad Rifai juga hadir. Assalamualaikum ya Ibu, semoga makin sejahtera. Amin, amin. Pak Muhammad, alhamdulillah. Ustaz Bu Maisaroh, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Pak Diwaluyo juga sudah hadir, Masya Allah, semakin sejahtera. Mas Endan juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Gunawan ya, salam dari masyarakat Lombok Yai, Masya Allah. Terima kasih Pak Gun, mudah-mudahan Pak Gun selalu sehat ya, dari Lombok. Kemudian user 43432, Bismillah ikut belajar Ustadz. Mangga, mudah-mudahan manfaat begitu ya. Pak Muhammad, amin. Masya Allah. Sehat Pak Muhammad ya. Sehat selalu ya. Sehat badannya, kemudian keimanannya, dan tak lupa sehat dompetnya. Mas Imam Syafi'i Kalimantan hadir, alhamdulillah. Gimana Mas Imam? Mudah-mudahan Mas Imam sehat selalu, berkah umurnya ya. Berkah keluarganya, rizkinya, dan dompetnya tentunya. Pak Muhammad, alhamdulillah sehat Ustadz, Masya Allah. Kali ini kita masuk surat Al-A'la ya, ayat keempat insya Allah. Pak Edi Mustafa sehat Pak, Bu Maisaro sehat ya, Masya Allah. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bu Mesaroh, amin ya. Mas Sabar saya juga sepertinya sudah kelihatan ya, lagi ambil air wudhu. Mbak Fitriani nih, Masya Allah, beliau nih istiqomah ini, alhamdulillah. Sehat selalu ya Mbak Fitriani ya. Assalamualaikum dari Ngawas ya, monggo Mbak Fitriani ya. Pak Mus, assalamualaikum hadir ya, alhamdulillah. Pak Mus sehat selalu Pak Mus ya. Pak Muhammad, amin. Pak Edi Mustafa, alhamdulillah ya, sehat. Baru saja pulang goes, Mas. Pak Edi Mustafa pulang goes langsung ngaji, subhanallah. Sehat selalu Pak Edi ya, Masya Allah, berkah. Bisa ngagoes nih, saya lama nih gak ngagoes.
Bu Un juga hadir, alhamdulillah ya Bu Un. Gimana Bu Un? Sehat selalu ya Bu ya. Mas Sabar 178 juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mus Amin Yai. Mbak Yumidah juga sudah siap hadir ya. Beliau sudah ambil air wudhu ya. Tinggal duduk manis. Mas Barsa, Assalamualaikum ya, ikut dengan love-nya 3 ya, Masya Allah. Sehat Mas Barsa. Pak Hamid 60 juga hadir. Assalamualaikum, jempol. Mohon bergabung. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Hamid, sehat ya Pak Hamid ya? Deket jendela ya duduknya. Sehat. Iya. Bu Un, amin. Atur nuhun doana Pak Guru. Siap. Pak Hamid 60 sehat. Kemudian siapa ini? Baskot, terima kasih ya. Semoga berkah selalu rizkinya. Es Moco 99. Gimana bacanya? Es Moco 99. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Es Moco. Moco. Mbak Yumida, alhamdulillah Mbak Yumida. Assalamualaikum Ustadz, suara Ustadz enak seperti penyiar radio. Masya Allah. Mbak Yumida, gitu ya. Tapi lagi agak erok loh Mbak Yumida. Malamnya nyanyi terus. Nyanyi. Masya Allah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua kali ya berarti ya. Dibaca 2 kali. Pak Muhammad, Masya Allah. Kang Akung juga sudah siap hadir nih ya. Beliau sudah pakai sarung, pakai kopiah putih. Kemudian kokoknya juga putih ya. Sekarang lagi memutihkan diri. Kang Dendo ketawa Kang Akung. Bisa aja Ustadz. Masya Allah. Mbak Yumida, apa nih Mbak Yumida? Saya nggak bisa bacanya nih Mbak Yumida. Terima kasih ya, semoga berkah selalu Mbak Yumida ya. Kang Dendo meninggalkan dunia hitam. Begitu Kang Dendo ya. Lihat Kang Akung sambil pegang bala-bala. Mau disantap nggak jadi gara-gara Kang Dendo mengomentari meninggalkan dunia hitam. Kang Akung udah beli bala-bala, kurang bala-bala. Pak Barudin juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Dendo seperti rambut saya katanya. Yuk kita mulai ya, Masya Allah. Tuh, kata Kang Akung, kagak dibikinin nih kopi. Kagak dibikinin nih kopinya, begitu ya. Mutawakilah hadir lagi, alhamdulillah ya. Mbak Mutawakilah, alhamdulillah. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Tegas banget ya. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Mutawakilah, wingi boten live Tad. Iya, wingi wonten urusan Mbak Mutawakilah ya. Mudah-mudahan Mbak Mutawakilah selalu kangen dengan pengajian ini ya. Sehingga menanyakan, tuh kulo tunggu-tunggu. Nggih Mbak Mutawakilah, mudah-mudahan Mbak Mutawakilah tidak putus asa, tetap menunggu ya. Insya Allah keberkahan akan mengunjunginya. Mengunjunginya. Kang Dendo, kopinya hitam semua, nggak ada yang putih. Oh iya ya. Yuk kita mulai. Pak Hadi Baluyo, mau kopi di sini? Masya Allah. Sepertinya Pak Hadi sudah nyiapkan banyak ini. Kang Abdan Syakur, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Abdan Syakur ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mutawakilah, amin, sambil ketawa. Bu Maesaroh, saya juga cari-cari. Masya Allah Bu Mae.
Begitu ya Bu Mai, minta maaf ya Bu Mai. Jadi pemberitahuannya di grup Bu Mai, makanya Bu Mai ikut grupnya. Mutawakilah monggo ngopi riyin. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak yang hadir, kita mulai ya. Walladzi akhrajal mar'a. Ini ayat 4 ya. Mbak Aas Sutisna, Assalamualaikum pangersa, moga sehat walafiat, selalu penuh berkah. Amin. 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 Mbak Aas ya. Mbak Aas bener ya, mudah-mudahan. Tapi Sutisna ya, kayaknya Pak Aas ya. Siapa Aas ya? Pak Iwan juga yai telat ngajinya. Sehat guruku, alhamdulillah. Mbak Mutawakila Aas Sutisna, waalaikumsalam. Pak Muhammad, amin. Pak Yani izin Pak Ustadz derek pengawasanipun, monggo. Monggo Pak Yani. Pak Aas Sutisna hatur nuhun ya. Yuk kita mulai. Walladzi akhrajal mar'a. Sang dermawan kita belum hadir ya. Masya Allah. Banyak tamu beliau. Apalagi hari Jumat. Walladzi akhrajal mar'a. Ini wawunya masih atop ya. Alladzi isi mausul sebagai maktuf dari maktuf alainya kata atau kalimat sebelumnya. Akhraja fi'il madi majid 1 ya, fa'ilnya huwa kembali ke alladzi, al-mar'a maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Akhrajal mar'a ini adalah silah mausul dari alladzi. Nah ini beliau sang dermawan kita, Pak Haji Mamat Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sehat Pak Haji, udah ditungguin dari sama Kang Akung dari tadi katanya. Dari tadi trio wek-wek berbisik-bisik kok Pak Haji nggak datang katanya. Pak Muhammad juga nanya ini, Pak Muhammad dari Malaysia, mana nih sang dermawan katanya. Banyak tamu wae katanya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya. Masalah mudah-mudahan rizkinya tetap selalu lancar begitu. Biar tetap berbagi begitu ya Kang Akung ya. Setuju enggak Kang Dindo? Pak Hadi. Pak Haji Muhammad alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Masya Allah. Kang Akung amin. 2 karung kata Kang Akung. Masya Allah. Kang Dindo setuju ya. Masya Allah. Mbak Uti Janiwa juga hadir hari ini. Alhamdulillah. Sehat Mbak Uti. Sehat selalu ya Mbak Uti ya. Siap Pak Muhammad ngaji. Ustadz Ajari siap dengan pensilnya untuk mencoret-coret. Untuk mencatat tentunya ya. Masa Barsa juga sudah siap. Pak Bahrudin juga sudah siap. Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin ikut ngaji. Monggo. Ayo kita mulai. Walladzi akhrajal mar'a. Wawunya atop alladzi isi mausul sebagai maktuf. Akhraja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa al-mar'a maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Akhrajal mar'a sebagai silah mausul dari lafad alladzi. Ya. Gian Insa. Assalamualaikum Ustadz. Maaf. Sepil kitab Alfiyah. Alfiyahnya biar saya tahu dasar nahwunya. Oh kita nggak pakai Alfiyah, ya, enggak ya. Ini tafsir Jalalain ya, Masya Allah. Mbak Muhani, Assalamualaikum Yai, izin belajar, monggo Mbak Muhani. Mbak Uti Janiwa, Assalamualaikum Yai, alhamdulillah sehat Yai, amin, amin, amin. Slawi Channel juga sepertinya sudah mau hadir ini beliau. Baru ambil air wudhu. Nah, itu mulai berjalan menuju kursi. Tem Ismer juga hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tem gimana? Adzan, tem adzan. UMJ Mahmud Jamaluddin. Alhamdulillah beliau baru hadir lagi ya. Masya Allah. Pak Haji Dede juga hadir hari ini. Assalamualaikum Pak Yai. Izin gabung belajar. Monggo Pak Haji. Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya.
Hari ini Pak Haji mah berbuka. Mbak Muhani, terima kasih Tamisfer, semoga senantiasa diberkahi. Amin. Kang Akung, tar aja azannya. Yuk kita mulai. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang atau zat yang akhraja, dia mengeluarkan al-mar'a gitu ya. Al-mar'a, al-mar'a itu biasa diartikan rumputan. Pak Supri juga hadir, alhamdulillah. Tapi boleh juga diartikan al-mar'a itu enggon pangon. Jadi satu tempat yang terdapat rumputnya hijau, begitu, untuk tempatnya hewan mencari makan, begitu ya. Tentunya hewan yang makanan pokoknya adalah rerumputan, begitu. Ya. Nih, maaf ya, suara saya masih agak berat ya. Mudah-mudahan cepat pulih, begitu ya. Nah, di dalam tafsirnya ini dibaca anbata. 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 Ini fi'il madi ya. Dia membadalkan lafad akhroja. Begitu. Jadi anbata adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Al-ushba. Jadi al-ushba ini menafsirkan al-mar'a. Begitu. Ya. Jadi anbata tegese nyukulaken, begitu. Ya, tegese nyukulaken sopo pangeran, begitu. Jadi menumbuhkan, siapa yang menumbuhkan adalah allazi, zat yang, yaitu Allah. Al-ushba. Al-ushbanya adalah maf'ul bih, yaitu rerumputan, begitu ya. Mas Sarjub juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, punten Pak Guru, telat. Monggo. Kemudian Mbak Arumi juga sudah hadir. Assalamualaikum, maaf Yai, terlambat menyimak. Belum. Baru dimulai Mbak Arumi ya. Mudah-mudahan istiqomah terus. Mas Endan, sehat selalu Mas Endan ya. Begitu ya. Jadi anbatal ushba. Jadi akhroja di sini maknanya adalah menumbuhkan. Ya, anbata. Pak Mas Tuki, assalamualaikum Ustaz, telat. Belum Pak Mas Tuki ya. Mutawakilah, waalaikumsalam semuanya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Al-ushbah. Nah ini al-ushbahnya tadi maf'ul bih ya. Jadi Allah yang menumbuhkan rerumputan. Nah, apa makna yang terkandung di dalamnya ya? Kita lanjut dulu ya. Nah, kita harus ngebalik di sini. Nah, saya jepit dulu biar aman, begitu ya. Nah, baru di sini faja'alahu gusa'an ahwa. Jadi faja'alahu gusa'an ahwa. Ini ayat 5-nya ya. Ya Mbak Mutawakila nyimak mawon sambil siap-siap mau ke rumah paman. Waduh, ada apa nih Mbak Mutawakila? Ya mudah-mudahan kunjungan silaturahmi yang berkah. Begitu ya Mbak Mutawakilah ya. Faja'alahu, ini fa-nya adalah masih atop ya. Fa-nya adalah atop. Ja'ala fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil. Bila nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi. Begitu. Gusa'an. Nah ini gusa'annya jadi maf'ul bi kedua. Karena kalau ja'ala itu butuh objeknya dua. Ya. Jadi ja'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi 1. Gusa'an maf'ul bi kedua. Yang dinasabkan dengan
fathah yang bertanwin. Nah, baru di sini ada ahwa. Nah, ini ahwanya adalah hal. Ya, hal dari lafad ayat sebelumnya, yaitu al-mar'a. Jadi halun minal mar'a. Nah, begitu ya. Aduh, bentar. Nah, jadi ahwa ini adalah hal. Ya, hal dari lafad al-mar'a ayat sebelumnya. Pak Komarudin 4212. Assalamualaikum hadir yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Pak Hosin, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Pak Hosin, sehat selalu Pak Hosin ya. Ya. Begitu ya. Jadi faja'alahu gusa'an ahwa. Jadi fa-nya adalah atop, ja'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kemudian hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi 1. Umu Ihsan juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Pak Wendy 52 juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Wendy? Sang dermawan kita mana nih komentarnya? Bu Bibin mana nih komentarnya Bu? Masih menyimak Bu? Ya. Jadi ja'ala fi'il madi fa'ilnya huwa, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi 1, gusa'an maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, ahwanya hal. Masih agak ngantuk. Waduh, kayaknya semalam nih habis manggung sepertinya. Masya Allah. Semoga berkah selalu. Pak Haji Mamat hadir Pak Ustadz. Lalulah assalamualaikum Yai Kapetakan, siap. Pak Jamhur juga hadir. Assalamualaikum, izin ikut nyimak Ustadz. Mangga Pak Jamhur. Pak Rafri, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Lalulah gimana sehat Kapetakan? Lalulah hari ini redup apa ceria mataharinya. Kemudian Yellow Cipinang hadir. Alhamdulillah sehat selalu ya Yellow. Pak Mas Duki suaranya koyo MC Ustaz. Masa sih Pak Mas Duki? Masya Allah kayak MC. Ayo lanjut ya. Ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan MC yang berkah. Pak Warsono Hidayat ikut hadir Pak Ustadz. Monggo Pak Warsono. Mudah-mudahan Pak Warsono sehat selalu ya Pak ya. Berkah umurnya. Tetap istiqomah hadir ya Pak Warsono ya. Yuk. Jadi faja'alahu, lalu Allah menjadikan dia. Ya. Ba'dal. Nah, ini ba'da ini zorof ya. Kata setelah zorof itu mudhof ilaih. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Al-khudrati. Ya. Lalu dia menjadikan dia, berarti dianya adalah kembali ke al-mar'a ya. Bu Wiwin suaranya bikin, aduh apa tadi Bu Wiwin diulang. Pak Iwan MC kondang, Masya Allah. Pak Sokip Semarang hadir Yai. Masya Allah Pak Sokip dari mana aja nih Pak Sokip nih. Baru hadir nih Pak Sokip nih, Masya Allah. Sepertinya Makario terus. Begitu ya Pak Sokip ya. Pak Adi Waluyo ketawa itu. Pak Ustadz sekarang tahu Makario katanya. Pak Ardi Karya motor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin. Bu Wiwin Hidayati suara Pak Ustadz. Apa ini? Ngangenin. Oh. Subhanallah. Bu Wiwin. Ayah wae ibu Pak Sokip nggih leres ya itu kan Makaryo wae ini Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan makarnya berkaya Pak Sokip ya. Mutawakilin tad tiang pundito. Mutawakila siap mutawakila. Nanti calling aja mutawakila. Sebab tidak boleh menyebutkan di sini. Sumpah beneran kata Bu Wiwin. Masya Allah. Luar biasa nih Bu Wiwin nih. Masya Allah sang ceria kita nu pinter mengambil hati orang nih, Masya Allah. Bu Mesero makanya kalau nggak lab nyari inu subhanallah Bu Mai.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, siapa tadi ya? Umu Ihsan, Bu Iwin Hidayati. Aduh, diketawain. Kok baru tahu Makaryo? Iya, betul. Betul, Mbak Mutawakila. Dari Pak Hadi itu juga, Pak Hadi Waluyo ngomong-ngomong Makaryo. Siap. Kang Akung, Bu Iwin Hidayati. Apa tuh? Mas Yanto juga hadir hari ini ya. Teh Mimin juga sepertinya hadir tadi. Lanjut aja. Ada yang ngasih tahu, lanjut aja. Siap. Siap, kita lanjutin ya. Oke, bentar ya, geserin kitabnya dulu biar lurus begitu kan. Nah, yuk siap, konsentrasi. Iya, ya Bu. Bener Mbak Mutawakila. Jadi faja'alahu, lalu dia menjadikan al-mar'a itu ba'dal khudrati, menjadi gusaan. Tuh, gitu. Menjadi gusaan. Nok Musda sepertinya nggak hadir ya. Pak Hadi Waluyo hari ini libur buatan Makaryo. Iya tanggal merah Pak Hadi. Jadi gusaan itu ya. Jadi gusaan itu bisa diartikan kering gitu ya. Jafan ini dalam tafsirnya. Tegese garing. Begitu ya. Hashiman sama ini. Hashiman juga artinya kering. Ya. Jafan hashiman itu. Ahwa. Nah, makanya di sini ahwa adalah hal. Hal dari al-mar'a. Makanya dalam tafsirnya disebut aswada. Yabisan. Aswada itu dalam keadaan menghitam. Yabisan. Nah, menghitamnya itu kering. Ya, jadi aswada yabisan. Tuh, jadi rumput yang tadinya hijau itu menjadi menghitam kering. Ini gambaran bahwa manusia pun demikian. Sumarodadnahu asfala safilin. Begitu Kang Dendo. Tuh. Jadi kita nggak boleh sombong, ya, nggak boleh sombong. Nanti ada di dalam Fathur Rabbani itu disebutkan itu. Nanti ya kita nyambung ke Fathur Rabbaninya nanti. Ya. Di sana dijelaskan di dalam Qur'annya hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Nah, itu nanti di situ Kang Lindo. Jadi hatta idza farihu, ya, sehingga apabila mereka bergembira. Kenapa mereka bergembira? Bima utu, dengan sesuatu yang mereka telah diberi. Itu. Tapi kegembiraannya itu adalah faroha batorin. Jadi kegembiraan yang mengandung unsur kesombongan. Nah, begitu. Coba lihat Bu Mayasaroh, Bu Wiwin. Dulu waktu kita umur-umur 18 tahun itu tampak cantik. Betul kan? Kulitnya kenceng begitu Kang Akung. Tidak ada keriput sedikit pun. Leher ya kelihatan pantes gitu. Ketika minum itu sepertinya airnya tuh kelihatan. Jadi kalau minum itu airnya kelihatan. Bu Bibi nanya, sekarang juga masih cantik. Ya, cuman artinya baju-baju kita dipakai sama anak kita itu lebih cakep dibanding dengan baju kita yang dulu dipakai sama kita sekarang. Itu artinya sumarodadnahu asfala safili. Sama dengan ini. Faja'alahu ba'dal khudrati ghusaan. Ditambah ahwa. Nah, begitu. Tuh, semangatnya tinggi, siap. Bening tenggorokannya kata Kang Akung. Sehingga ketika kita minum itu, aliran air itu tampak kelihatan jelas dari luar. Abah Uji hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Supri sudah masuk belum ya Pak Supri? Itu Al-An'am 44. Betul Ustaz Azhari. Al-An'am 44. Hatta idza
farihu. Sehingga apabila mereka bergembira, tapi kegembiraannya itu farohabatorin. Farohabatorin itu idofah ya. Kalau idofah itu mempunyai makna lil mulki, kepemilikan. Jadi dia bergembiranya itu ada unsur kesombongan. Pak Supri siap. Begitu Kang Dendo. Ya. Nah, ketika umurnya semakin bertambah, maka muncul keriputnya. Ya, Pak Nawawi, Assalamualaikum nyimak Pak Ustadz. Monggo Pak Nawawi, mudah-mudahan istiqomah. Nampak keriputnya, kulitnya juga sudah mulai menghitam. Begitu. Persis sama seperti Allah jelaskan di dalam surat Al-A'la ini. Rumput yang tadinya menghijau, itu menjadi layu, kering. Pak Muhammad keriput masih cantik. Betul. Itulah jasad. Beda dengan ruh. Kalau ruh itu tetap muda. Begitu. Makanya begitu kita meninggal nanti, ruh kita itu keluar dari tubuh kita seakan-akan bebas walafiat. Tidak terkurung dengan jasadnya. Yang jasadnya itu mengalami perubahan. Ya, begitu. Nyambung ya mudah-mudahan ya. Makanya nanti akan kita jelaskan di Fathur Rabbaninya ya. Masya Allah. Nah, begitu ya. Makanya ahwa itu adalah hal. Dia menjelaskan keadaan al-mar'a. Tadi kan ayat pertama pindahnya di ayat 4 itu. Walladzi akhrajal mar'a. Dan alladzi zat yang akhroja, dia menumbuhkan al-mar'a. Nah, begitu. Rumput. Ya. Rumput-rumput. Nah, lalu dia menjadikan dia, rumput tadi, ba'dal khudoroti, sesudah menghijau, menjadi gusaan. Gusaan itu tafsirnya jafan hashiman. Menjadi kering. Tidak hanya kering, ahwa. Kondisinya menjadi menghitam. Aswada yabisan. Sudahlah hitam, kering pula. Nah begitu. Itu menunjukkan ketidakabadian makhluk. Ya. Nah maka dilanjut di sini. Sanukri ukafala tansa. Nah gitu. Ustaz Azhari terima kasih. Ya. Sanukri ukafala tansa. Sa-nya ini namanya adalah huruf taswif. Ya, sa ini selalu masuk kepada fi'il mudhari untuk memberikan tanda kepada kita bahwa hal ini terjadi di dunia. Gitu. Sanukri'uka. Nah, nukri'u ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Ya. Ini mazid satu. Akro'a yukri'u. Maka kalau domirnya nahnu menjadi nukri'u. Jadi nukri'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Fala tansa. Nah ini fa'nya namanya huruf taklil. Jadi fa'nya adalah huruf taklil. Ingat ya. Apa itu fungsi taklil? Taklil itu adalah tujuan atau alasan. Itu taklil ya. Jadi fa ini adalah taklil. Ya, Ustaz Azhari, maksud roh tetap muda. Apa arti Pak Ustaz? Iya, kalau ruh itu tetap muda. Tidak seperti jasad. Kalau jasad itu, coba ketika kita masih bayi, ya kan? Kecil, tambah gede, tambah cakep, dan nanti kembali. Ya. Sumarodatnahu asfala safilin. Jadi mengalami perubahan. Kalau roh itu tidak. Tetap muda. Ya. Tidak pernah ruh itu tua. Nah, begitu. Ya. Saya ulang. Sanukri'uka
fala tansa. Sa-nya adalah huruf taswif, nukri'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu, ka-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Fa-nya adalah huruf taklil, la-nya nafi, tansa adalah fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya anta. Fala tansa. Sanukri'uka. Kami akan membacakan kepadamu. Apa yang dibacakan? Al-Qur'ana. Nah, itu. Maka Al-Qur'ana kenapa dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul bih kedua. Kami akan membacakan kepadamu. Apa yang dibaca? Al-Quran. Fala tansa, agar. Jadi fa-nya itu adalah lit ta'lil. Ya, makanya diartikan agar engkau tidak lupa. Garis bukan tanfis. Ya, sa-nya tanfis. Tanfis. Huruf taswif. Iya, gitu. Jadi tansa ini adalah fi'il mudhari tadi ya, fa'ilnya anta, agar engkau tidak lupa. Tuh. Di sini dalam tafsirnya ma taqra'uhu. Ma taqra'uhu. Ya, sesuatu yang engkau membacanya. Tuh, begitu. Ya. Jadi malaikat Jibril membacakannya. Dan baginda Nabi menyimaknya. Agar engkau tidak lupa. Nah, begitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat di Fathur Rabbaninya ya. Mbak Ela Niawa, Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz telat. Monggo Mbak Ela. Mbak Arumi, yang huruf tanfisnya yang mana ya? Ulang. Ini sa adalah huruf taswif. Ini sa. Jadi sa, ini ada 3 kata ya Mbak Arumi. Sa, nukri'u, sama ka. Ini sa-nya adalah huruf taswif, kemudian nukri'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu, ka-nya adalah domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ya, fa-nya adalah huruf taklil, la-nya nafi, tansa fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Begitu. Maka tafsirnya di sini Al-Qur'ana dibaca nasab karena dia sebagai maf'ul bih yang kedua. Ya, begitu. Jadi melanjutkan. Ya. Kami akan membacakan kepadamu apa yang dibacakan Al-Qur'an. Fala tansa, agar engkau tidak lupa. Kapan dibacakannya? Di dunia. Tahu di dunia dari mana? Ada sa ini. Nah, jadi sa ini memberitahu kepada kita bahwa ini dibacanya di dunia. Nah, begitu. Ya, sama dengan gitu Pak Mas Tuki. Saya kulus sufaha, itu namanya sa-nya taswif. Ya. Nah, jadi kalau fi'il mudhari itu kan belum terjadi atau sedang berlangsung. Nah, ketika dimasuki huruf taswif, itu memberitahu kapan terjadinya. Nah, ini terjadi di dunia. Beda sama kala saufa ta'lamun. Nah, itu saufa. Kapan kalian mengetahui? Kala saufa ta'lamun. Nah, hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamuna. Sehingga kalian masuk kubur. Nah, baru kalian mengetahui. Nah, itu saufa. Ya. Betapa menyesalnya kalian. Ketika sudah ada di kubur, baru dia mengetahui. Nah, itu penyesalan dan tidak akan bisa kembali lagi. Nah, itu saufa. Jadi kalau saufa terjadi di akhirat, ya. Kalau ini terjadi di dunia. Ya, kami membacakan kepadamu apa yang dibaca Al-Qur'an, fala tansa, agar engkau tidak lupa. Ya kan? Makanya ada torikohnya. Apa torikohnya? Istiqomahkan kita membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti artinya. Istiqomahkan.
satu hari satu lembar, bahkan ada yang satu hari satu juz, bahkan ada jamaah kita yang satu hari 2 juz. Subhanallah ya. Nah, itu. Mayan hitam. Apa tadi? Assalamualaikum Ustadz. Nayan hitam ya. Terima kasih. Nayan hitam mudah-mudahan berkah. Pak Ijam, kaminya malaikat guru yang bukan Allah. Ya, kenapa kami? Allah menyuruh kepada malaikat. Kenapa kami bisa juga untuk kita? Ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak akan lupa. Ya, tidak akan lupa apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kalau kita lihat di surat Al-Hajj ayat 5, kalau tidak salah, di situ tafsirnya menjelaskan bahwa seseorang yang rajin memahami Al-Quran ya, tidak akan terjadi kepikunan di masa tuanya. Nah, itu kan berarti tansa, ya kan? La tansa, tidak lupa. Kalian tidak lupa. Begitu. Ya, Masya Allah. Umu Ihsan Pak Barudin 3 juz sehari. Subhanallah. Pak Acin, ya Assalamualaikum Ustadz. Aduh, lambat saya ikut pengajiannya. Aduh, Pak Acin dari mana nih Pak Acin? Jam 8 harus standby Pak Acin. Kadang-kadang kita mulai setengah 8 sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah Pak Acin bisa hadir lagi. Nah begitu. Jadi ini bisa juga ketika kita rajin membaca Quran, maka di masa tua kita itu tidak terjadi kepikunan. Nah, begitu kan Bu Wiwin? Coba perhatikan, orang yang pikun itu dihina oleh anak-anaknya. Dihina oleh anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak beriman. Ya, coba sekarang kita pahami ya. Kang Lendo, Kang Akung, Pak Barudin, Pak Haji Mamat, Mas Sabarsa, Bu Wiwin. Kita masih muda, lalu kita mencari duit dengan semangatnya untuk membiayai biaya hidup anak dan istri kita. Gitu kan? Begitu kita tua, apa yang terjadi? Nah, Pak Nayan hitam, alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat. Amin Pak Nayan. Ya, apa yang terjadi ketika kita sudah tua? Kita bisa ditinggalkan oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak mempunyai apapun. Ya. Tubuh kita sudah mulai repot. Dibawa berjalan juga sudah mulai repot. Gitu. Kalau kita tidak memiliki apapun, maka anak kita tidak mau mendekat. Kenapa? Anak kita sekarang sudah punya keluarga kecil. Ngurus keluarganya. Ya. Ya. Bisa aja tidak ingat kepada kita. Gitu. Karena kesibukannya. Rizqo khairun nisa. Gimana agar tidak bosan baca Al-Quran? Apa ada wiridnya? Insya Allah baca Quran itu tidak terjadi kebosanan. Ya, kenapa terjadi kebosanan? Hati kita itu keruh. Keruh. Kenapa? Karena Quran itu isinya kalamullah. Kalau kita merasa menjadi kekasih Allah, ketika kita ngobrol dengan kekasihnya, tidak ada bosan. Begitu. Masa ada orang ngobrol dengan kekasihnya bosan? Tidak ada. Nah, baca Quran itu sama dengan ngobrol, bercakap-cakap, berdialog dengan Allah yang kita anggap sebagai kekasihnya. Jadi kalau kita ada kebosanan, jelas hati kita keruh. Tidak ada Allah di dalamnya, malah yang lain. Iya kan? Kalau kita ngobrol dengan seseorang yang seseorang itu ada di hatinya, bagaimana? Betah kita. Nah begitu Rizko ya, mudah-mudahan yuk kita perbaiki. Bagaimana caranya agar hati kita nggak keruh? Materi kemarin di Fathur Rabbani ada 2 hal yang membuat hati kita menjadi keruh. Yang pertama adalah mukhalafatun, sikap berbeda kita dengan kemauan Allah. Dan yang kedua adalah menentang, munazaatun. Nah, Mbak Muhani kalau baca Al-Quran sebelum dimulai terasa males, tapi kalau sudah baca pasti senang ya.
Ya masuk sih, tapi belum 100%. Kalau Mbak Muhani, ada orang yang ada di hatinya, lalu dia WA ke Mbak Muhani, gimana? Semangat membacanya? Mau buka? Pasti mau buka. Begitu. Tapi kalau, males sih, ya mah biasa deh. Nah itu. Tapi begitu baca, senang. Nah, itu berarti masih belum sempurna, masih ada nilai negatif. Begitu Mbak Wani. Maulah. Pak Barudin apa nih? Jadikan Al-Quran itu sahabat kita. Dikala suka dan duka. Masya Allah. Ya begitu ya. Ya, itu. Ummu Ihsan, man aroda an yatakallama ma'allah falyakul Al-Qur'ana subhanallah. Begitu emang. Ya. Nah itu. Makanya itu ciri. Seseorang yang tidak mau baca Quran itu tidak ada kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena Quran itu kalam Allah. Jadi kalau kita mau baca pasti ya berarti kita ada senang gitu. Kadang bosan dengar suara sendiri tak sebagus Muhammad. Aduh. Oh begitu rupanya ya. Pak Rizko ya. Ya, kita tidak mesti seindah suaranya Muammar ya kan. Suara kita dibikin indah dari hati. Begitu. Baru yai gimana hukumnya kalau kita baru sughro dalam tahfidz tapi harus menyimak yang sudah kubro. Enggak masalah menurut saya ya. Nah, mudah-mudahan bisa nanti meniru. Begitu. Simak saja insya Allah. Tidak ada buruk ketika orang mendengar Al-Quran. Begitu ya. Nyambung kan? Jadi ternyata sanukri'uka Al-Qur'ana falatansa. Kami membacakan kepadamu Al-Quran agar kamu tidak lupa. Tuh. Jadi orang yang tidak pernah membaca Quran pasti lupa. Ya. Ya. Di sini membacakan kepadamu. Bisa saja yang membaca diri kita. Makanya sanukri'u. Pakainya domir nahnu. Begitu. Ya, Mas Ari Kempes ngapunten yai nembe mampir telat terus, Masya Allah. Tapi sehat ya Pak Mas Ari ya, sehat ya. Bu Win Hidayati suaranya jadi berubah, sudah tua. Bu Win bagus kok solawatannya, saya lihat itu waktu ceramah di mana begitu, Masya Allah. Ya Kang Dendo ya, lihat tuh Kang Akung juga lihat kok. Bu Win lagi ngisi acara dengan solawatannya yang begitu merdu. Kang Dendo, apakah tansa ada maf'ulnya yai? Tansa, agar engkau tidak lupa, begitu ya. Nah, ini maknya ini adalah maf'ulnya, Kang Dendo, tafsirnya. Jadi isi mausul sebagai maf'ul bi. Takro'u fi'il mudore dengan fa'ilnya anta. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi agar engkau tidak lupa terhadap sesuatu yang engkau membacanya. Ini maf'ul bihnya Kang Dendo. Begitu Kang Dendo. Bu Bibin, waduh. Bapak Hari Ahmad Cikarang hadir yai time iswer yang biasa solawatan. Yuk kita buat solawatan buat majelis MT Baris. Subhanallah. Kang Dendo enjih yai syukron. Iya ini maf'ul bihnya Kang Dendo. Tadi belum kelihatan. Ya. Tapi udah dibacakan kan. Jadi fala tansa ma takro'u hu. Nah, begitu Kang Dendo. Siap ya, mudah-mudahan tetap semangat. Pak Haji, Mamat mana nih komentarnya? Sepertinya nundutan ini beliau nih. Apalagi ngasih parab ikan ya. Pak Muhammad mana komentarnya Pak Muhammad? Ya Masya Allah. Pak Hamid 60. Masih di dekat jendela nih Pak Hamid 60. Masya Allah. Gak ada suaranya. Ustaz Azhari surat Al-Hajj atau Al-Hasr ayat 4. Yep.
Pak Amin 60. Yap, Masya Allah, beliau nih semangat terus ya, beliau luar biasa. Pak Muhammad, ada Ustadz, sambil ketawa. Subhanallah. Ya, ayo kita istiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Begitu. Kang Akung, jempol sehat. Masya Allah. Begitu ya. Yuk kita coba buka Fathur Rabbani'nya. Kita baca dulu ya. Pak Ijam, jadi sarahnya, aduh kelewat Pak Ijam, boleh diulang Pak Ijam. Pak Amin 60, amin mangga. Pak Umar Fauzi, Pak Umar Faizi, nyimak Yai, monggo Pak Umar. Teh Mimin, ulangi dulu Yai. Oh begitu, siap. Mas Rizko, saya kalau baca Al-Quran, saya niatkan biar ortu jadi arwah yang kaya dan bahagia. Di sana boleh enggak ya? Boleh. Boleh. Tapi udah otomatis ya, amalan anaknya adalah amalan orang tuanya. Jadi kalau kita rajin baca Quran, orang tua kita itu mendapatkannya. Ada satu kisah yang diceritakan sama kiai saya ya. Jadi seseorang itu sudah masuk kubur begitu. Abah Uji Kang Akung jempol. Jadi seseorang yang sudah masuk kubur ya. Lalu malaikat mengantarkan pahala haji. Ini loh pahala hajimu begitu. Terus orang tua tadi menjawab, aku belum haji. Gitu. Itu loh anakmu haji. Oh begitu. Nah itu. Jadi amalan orang tua, amalan anak adalah amalan orang tuanya. Begitu. Datang lagi malaikat membawa amalan sholat malam, pahala sholat malam. Ini loh pahalamu sholat malam. Terus orang tua tadi menjawab, aku nggak pernah sholat malam. Aku bangun malam itu hanya kencing doang. Gitu. Lalu, ini loh amalan anakmu rajin sholat malam. Tuh. Sebaliknya, ketika anak kita itu kurang soleh, maka malaikat itu membawa dosa. Bukan pahala. Ini loh, dosa berjudi misalnya. Loh, aku nggak pernah judi, anakmu rajin judi tiap malam. Oh, begitu. Slawi Channel beramal soleh baik kita untuk orang tuanya ya Ustaz. Iya. Begitu juga amal buruk, Bu. Amal buruk juga sama. Apapun yang dilakukan oleh anaknya, orang tuanya kebagian. Pak Ijam, jadi sarannya bisa diartikan jika kita sering baca Quran akan menjadikan seseorang tidak jadi pelupa. Betul Pak Ijam. Itu Pak Ijam. So, dari mulai saat ini kita rajin baca Quran, insya Allah di masa tuanya itu tidak akan menjadi pikun. Mimin, tapi bukan karena bacaan anak orang lain yang bukan anaknya Yai. Iya. Bacaan anak kita sendiri. Kecuali orang lain itu bacaannya diniatkan. Insya Allah nyampe. Nah gitu. Kecuali diniatkan. Ya, karena kalau anak itu otomatis. Begitu ya. Yuk, kita verifikasi dulu. Nah. Oke. Umu Ihsan, insya Allah semoga Allah mudahkan. Amin. Kang Akung tawasul buat ahli kubur dulu nggak ya? Kalau mau baca, ya itu lebih afdol. Nggak pun nggak masalah. Gitu. Kan baca Al-Quran untuk orang hidup. Maknanya untuk orang hidup. Karena Quran itu firman Allah. Bermanfaat bagi yang hidup dan juga bagi yang mati. Begitu. Temiswer, kalau anak suka mimpi orang tua yang sudah meninggal itu, sebab apa Ustadz? Mimpinya mudah-mudahan sih. Mimpinya indah-indah sih Ustadz. Itu tandanya anaknya nggak inget. Ya, kirim doa begitu, Tem. Ya,
Cep Kiki juga hadir hari ini ternyata ya, Cep Kiki. Yuk, sekarang kita baca ulang dulu tadi kata Bu Teh Mimin ya. Nah, dikangenin begitu. Apa nih tanda tanya nih kalau dikangenin? Berarti pengen ketemu begitu maksudnya ya. Yang dikubur pengen ketemu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a. Wawunya masih atop, alladzi isi mausul sebagai maktuf dari maktuf alinya lafadz sebelumnya. Akhraja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Al-mar'a maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ini tafsirnya anbatal ushba. Ya. Anbata fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, al-ushba maf'ul bi. Begitu ya. Oke. Kemudian lanjutannya adalah faja'alahu gusa'an ahwa. Nah ini. Fa-nya adalah masih atop, ja'ala fi'il madi, fa'ilnya huwa, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Satu. Gusa'an maf'ul bi kedua. Nah ini tafsirnya ba'dal khudurati. Ya, jadi faja'alahu ba'dal khudurati gusa'an. Nah, baru di sini gusa'an itu maknanya jafan, bisa juga hasyiman. Nah, baru ahwa. Nah, ahwa ini adalah hal. Ya, hal dari mana? Hal dari lafad al-mar'a. Maknanya ahwa adalah aswada yabisan. Nah, begitu. Kemudian yang terakhirnya, yang keenamnya adalah sanukri'uka falatan. Sanya adalah huruf taswid. Nukri'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Satu, Al-Qur'ana maf'ul bih. Kedua, tafsirnya falatan. Fanya adalah lit ta'lil. Adalah huruf ta'lil. Lanya adalah nafi. Tansa fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Nah, begitu. Apa ta'lil? Adalah untuk tujuan atau alasan. Begitu ya. Nah, tafsirnya ma taqra'uhu. Ma-nya adalah isi mausul sebagai maf'ul bi dari tansa. Taqra'u fi'il mudhari fa'ilnya anta. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Taqra'uhu sebagai silah mausul dari ma. Begitu ya. Oke, Bu Siti mudah-mudahan bergabung ya. Kemudian Bu Saira Azkia mudah-mudahan bergabung juga. Bang Visi juga mudah-mudahan bisa bergabung ya. Oke, selesai untuk tafsirnya. Kita masih di waktu dikit lagi untuk Fathur Rabbani ya. Bu Wiwin siap, Pak Supri siap, Pak Bahrudin, Pak Sabarsa siap ya, mudah-mudahan. Oke. Nanti ambil kitabnya dulu. Majelis yang kedua ya. Nah, itu sudah saya tulis. Bu Wiwin siap. Majelisnya kedua. Oke, suara saya masih stabil ya. Kang Agung. Sehat Kang Agung. Toyib. Alhamdulillah hari ini Teh Mimin hadir, Kang Lindo. Ya, beliau nih hari-hari ini makin sibuk ya. Masya Allah. Suatu kehormatan beliau bisa hadir. Pak Haji Mamat, mana nih komentarnya Pak Haji? Masya Allah, nih Pak Haji Mamat ya. Majelis kedua ya. Nah ini majelis kedua. Pak Mas Tuki, alhamdulillah. Paham Ustadz kalau bayi yang dalam kandungan baru 2 bulan itu keluar terus apanya ya? Itu keluar terus wajib dikubur nggak ya? Wajib. Oh ari-ari apa sih? Ustadz kalau bayi yang dalam kandungan, aduh kelewat. Masya Allah sibuk nagihinnya ya. Bayinya. Diulang lagi saya nggak paham tadi. Keguguran. Terus gimana coba? Keluar terus. Gimana coba? Diulang lagi Mbak Aham. Saya masih belum
menyimak tadi, belum paham maksudnya. Ya. Bayinya dikubur enggak? Oh, maksudnya gitu. Kalau 2 bulan itu udah jadi apa Kang Dendo? Keguguran baru umur 2 bulan. Itu yang keluar apanya kalau 2 bulan ya? Janinnya. Saya belum begitu paham. Kalau ada yang keluar ya sebaiknya dikubur begitu kan ya, janinnya. Janinnya gitu ya. Oh, iya iya iya. Sudah janin ya. Oh iya. Pak Bram Bastian, RT kita. Alhamdulillah beliau hadir. Sehat Pak Bram. Pak Hadi Waluyo masih janin gumpalan darah. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau memang keluar sebaiknya dikubur. Sebaiknya ya. Kalau memang sudah berbentuk gumpalan gitu kan. Jadi jangan dibuang begitu saja. Saya keguguran dulu anakku keempat dicuci terus dikubur. Nah itu. Betul berarti. Ya, Pak Bram Bastian, Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Baik Pak Bram, Pak RT kita ini beliau nih, Masya Allah. Saya terus Pak Bram. Oke, Pak Rizko, anak soleh, ortu dapat kebaikan, anak salah, ortu dapat dosanya. Ya, betul sekali. Ya, makanya kita doakan anak kita, Robbi habli minas solihin. Udah cukup itu, doakan. Ya, orang tua ketika mendoakan anaknya seperti para nabi mendoakan umatnya. Ya, paham. Ya, sebetulnya kalau belum 4 bulan itu kan belum ada ruh ya. Ya. Yuk kita lanjut. Ya, dikasih nama boleh, enggak juga boleh sih karena belum 4 bulan ya. Jadi belum tertulis. Ya, kalau udah 4 bulan itu kan tertulis ya. Cekiki amin ya robbal alamin. Yuk kita coba lihat. Halaman, tadi ada yang nanyain halaman. Mana? 21. Ini. Munadi akhirah hadir enggak ya hari ini? Beliau ya. Umu Ihsan 4 bulan 10 ada ruh. Nah itu. Oke, oh nggih. Turnuun yai siap. Oke ya, kita coba. Abah Uji halaman 21 Kang Akung. Iya, betul. Nah, ini kita baca mubtada ya. Ghurtuka. Ketemu ya? Ini majelisnya, majelis 2. Nah, Mbak Syahidah, Assalamualaikum. Bismillah, ikutan ngaji Pak Ustadz, monggo. Mbak Syahidah sehat ya. Oke. Itu. Ghurtuka billahi. Nah, ini dibacanya fi'il apa isim ini? Ya. Ini tidak ada jeda sama sekali ya. Tidak ada pakai wawo. Gitu. Kalau saya bacanya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah, jadi tanahuyuka. Gitu. Ya. Jadi penipuanmu terhadap Allah, keberpalinganmu kepada Allah, jadi kesini lagi. Gitu. Jadi ghurtuka billahi, kemudian tanahuyuka. Gitu. Jadi penipuanmu kepada Allah, keberpalinganmu kepada Allah. Nah, gitu. Baru di sini wa ghaibatuka anhu, dan ketidakhadiranmu anhu dari pemberian Allah. Nah, gitu ya. Saya kalau anhu, annya itu lebih cenderung diartikan pemberian. Karena darinya. Jadi kalau darinya itu berarti pemberian. Ya, begitu. Pamit yang kuning halaman 10. Ya, Pak Barudin halaman berapa? Ya. Gitu.
penipuanmu kepada Allah. 3 hal ini. Keberpalinganmu kepada Allah, dan satunya adalah ketidakhadiranmu darinya. Nah, kalau ini tetap kita lakukan, kadang kita itu terasa tidak menipu Allah ya. Ya, Kang Arkung. Istri kita ditanya duitnya udah habis mah, jawabnya udah. Padahal belum. Nah itu berarti menyembunyikan nikmat. Itu namanya menipu Allah. Begitu kan ya. Nah itu. Ya. Jadi ketika penipuanmu kepada Allah, keberpalinganmu. Nah, kalau berpaling kan berarti menjauh ya. Menjauh dia. Gitu. Tidak mau taat begitu. Kemudian dia tidak hadir, tidak menghadap. Ghaib itu kan tidak hadir ya. Tidak menghadap dari pemberian Allah. Apa maksudnya? Pemberian Allah itu cuma 2. Ada yang cocok, ada juga yang tidak cocok. Ketika yang tidak cocok, hadirkan kesabaran. Itu namanya menghadap. Ketika yang cocok, syukur. Itu namanya menghadap. Nah ini ghaibatuka anhu. Ketidakhadiranmu dari pemberiannya. Nah itu. Ketiga hal ini akan menjadikan malapetaka bagi dirinya. Makanya di sini diperingatkan irji. Irji itu fi'il amar. Engkau kembali. Apa yang dimaksud? Engkau sadar. Engkau sadarlah. Begitu. Ya. Ingat materi yang kemarin. Nah, coba materi yang kemarin itu. Yang halaman berapa itu? 14 ya. Nah, yang kemarin itu. 14 apa 15 ya? Mana ya kemarin itu? Nah ini. Halaman 15. Ini yang kemarin. Itu yang dari sini nih. Nah. Pertama dari sini boleh. Intabihulahu qabla liqaihi. Waspadalah kalian kepada Allah sebelum pertemuannya. Ya begitu. Jadi kita itu disuruh waspada. Betul Bu Bibin, halaman 15. Disuruh waspada kepada Allah sebelum kita dipertemukan dengan Allah. Nah di sini diperintahkan lagi. Intabihu, kalian waspadalah agar selamat, maksudnya begitu. Qoblaan tantabihu, boleh dibaca gitu ya. Sebelum kau mendapatkan kesulitan-kesulitan bila amrikum, tanpa kalian sadari. Gitu. Jadi kita itu diperintah untuk waspada. Hati-hati dengan Allah, maksudnya begitu. Hati-hati dengan Allah. Jangan main-main gitu maksudnya. Allah itu siksanya berat. Walaupun rahmatnya lebih tinggi daripada siksanya. Gitu. Jadi jangan dibuai dengan Allah Maha Pengampun. Harus kita proses dulu begitu kan. Ya. Harus kita waspada dulu gitu. Nah ini. Makanya di sini kita kadang menipu Allah dengan satu tanda bahwa Allah itu Maha Pengampun, tenang aja. Itu jangan sampai seperti itu. Irji, engkau kembalilah, engkau sadarlah an ghurtika, dari penipuanmu. Qobla, nah ini sebelum. Nah di sini ada an masdariyah ya. Nah ini ada an masdariyah. Kemudian ini tadriba fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jir sebagai mudhof ilaih dari qobla. Nah ini ada wawu atop nih. Berarti ini mudhof ilaih lagi. Ya. Tahana. Satu lagi.
tasallato. Ya. Sallato yusalitu, berarti tusallito. Ya. Alaika. Ini tiga-tiganya adalah mudhof ilaih dari qabla. Tetapi fa'ilnya belum ada. Nah, maka isim yang rofa di depannya sebagai fa'il. Nah, ini. Hayatul balaya wa aqoribuha. Nah, ini fa'ilnya, ini pelakunya ini. Kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kesengsaraan atau sengsaranya hidup. Gitu. Menimpamu. Menimpa gitu. Akan menimpa. Jadi di sini diperintah untuk kembali dari penipuanmu sebelum kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kesengsaraan itu menimpa. Gitu. Ya. Jadi tadriba ini fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya belum ini karena domirnya hiya. Ya kan? Nah, termasuk ini tahana. Ya. Jadi sebelum, jadi maknanya gini, sebelum hayatul balaya wa aqoribaha menimpa. Gitu. Sebelum, gitu kan, kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kesengsaraan itu menghinakan. Sebelum, begitu maknanya, kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kesengsaraan itu menguasai atasmu. Tuh. Itu. Jadi apa penyebab hidup kita itu menjadi tidak layak? 3 hal ini. Menipu Allah, ya, berpaling darinya, kemudian ketidakhadiran, tidak menghadap, gitu. Nah itu mudah-mudahan kita bisa disandarkan itu semua, ya. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan yang kita mau, hayatul balaya wa aqoribaha wa aqoribuha, maka di sini ada mazuk tak mal balai. Gitu. Engkau tidak akan merasa terhadap nikmatnya balai, nikmatnya ujian. Kalau kita dikasih harta oleh Allah, itu nikmat, itu ujian, dan itu akan terasa nikmat. Kalau kita itu tidak melakukan 3 hal ini. Tapi kalau kita melakukan 3 hal ini, rumah yang begitu mewah, istri yang begitu cantik, harta yang begitu melimpah, mazukta ta'mal balai, tidak ada rasanya. Begitu. Tidak ada rasanya. Mangga mutawakilah. Jadi tidak ada rasanya. Ya, mutawakilah, waalaikumsalam. Ya. Nah iya kan, kalau badan kita sakit, istri kita yang cantik, harta kita yang banyak, rumah yang begitu megah, tidak ada rasanya. Betul nggak Kang Akum? Gitu. Nah itu. Jadi akibat, ya, akibat dari perilaku kita yang 3 itu. Hambar kata Kang Akum. Ya, gitu. Walaupun tiada dosa, fala jaroma. Ya. Fala jaroma, nah ini dibacanya ifta'ala. Irtarro yagtarru. Kalau pakai ta, tagtarru. Ya. Tagtarru berarti hasil tipuan ya. Jadi ketika kita menipu tadi, kemudian berakibat, fala jaroma. Akibat yang kita alami itu tidak dosa. Tiada dosa. Apa maksudnya? Ketika kita sakit, ketika kita hidup sengsara, gitu, merana di masa tua, gitu kan?
karena akibat dari perbuatan kita di waktu mudanya. Nah, kondisi saat itu fala jaroma. Sengsara itu tidak dosa. Miskin itu tidak dosa. Sakit itu tidak dosa. Cuman la tafrohu. Engkau tidak akan bahagia. Bijami ima antafihi. Dengan semua apa yang engkau ada di dalamnya. Itu. Jadi apa yang kita miliki tidak akan merasakan kebahagiaan. Walaupun yang kita alami itu tiada dosa ya. Orang bergelimang harta tapi sakit. Sakitnya tidak dosa. Ya, begitu. Pak Supri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Pak Supri yang mana nih? Salamnya panjang ini. Nah, begitu ya. Nah, kita suka melihat ya seseorang yang berlimpah harta tapi sakit. Ya. Jadi kondisi sakitnya adalah kondisi yang berkah. Fala jaroma. Tiada dosa. Ya. Tiada dosa. Tapi tidak bahagia dengan apa yang engkau ada di dalamnya. Begitu ya. Hanya mudah-mudahan kita baik-baik saja. Iya. Jadi tiada dosa. Ya, biasa diartikan tidak apa-apa begitu ya. Gitu. Ya. Itulah. Makanya mudah-mudahan kita jangan sampai melibatkan diri kepada yang 3 hal ini. Ya, karena akibatnya nanti. Ya, akibatnya nanti. Ketika kita membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan itu tidak ada. Iya kan? Seperti kita di masa tua kita gitu. Kita membutuhkan anak yang selalu mendampingi, begitu kan? Nah, itu akibat kita juga berharap. Ya kan? Makanya kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Berharaplah kita kepada Allah. Begitu ya. Mudah-mudahan berharapnya kita kepada Allah sehingga Allah turutin apa yang kita mau di saat kita membutuhkannya. Gitu. Bagaimana yang dikatakan menipu Allah ya? Iya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah tidak bersyukur. Itu namanya menipu, Pak. Tidak berterima kasih gitu. Ya, tidak berterima kasih itu menipu Allah. Nah, Cilacap Kulon. Ketinggalan tadi saya. Monggo Cilacap Kulon ya, mudah-mudahan istiqomah. Itu Pak Ahmad Rifai. Jadi menipu Allah itu apa yang Allah beri, kemudian kita menganggap tidak ada. Gitu. Tidak syukur itu namanya menipu Allah. Ya. Nah gitu. Ada duit 100 tapi bilangnya nggak punya. Menyembunyikan nikmat. Padahal pembahasan kemarin itu di Fathur Rabbani dijelaskan bahwa Allah lebih suka ketika kita menampilkan nikmat, memperlihatkan nikmatnya kepada Allah. Ya, menampilkan nikmat itu adalah syukur kita. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ya, Bu Maisara alias kupur ya. Nah, begitulah kira-kira ya. Ya, cukup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat ya. Sudah jam 9:23. Nah, itu berarti sudah terlalu siang. Pak Supri, keperpalinganmu artinya ya berpaling Pak Supri. Disuruh mendekat malah menjauh. Begitu. Suruh mendengarkan Quran malah mendengarkan yang lain. Itu namanya berpaling. Itu diawali dari menipu Allah. Sebetulnya itu berkaitan. Ketika seseorang sudah menipu Allah, akhirnya mendorong dia untuk tidak menghadap. Mendorong dia untuk berpaling. Suruh ngaji malah kemana begitu Pak Supri. Itu namanya berpaling ya. Berpaling itu tidak mengindahkan. Begitu. Oke. Ya, mudah-mudahan manfaat begitu ya.
Ustaz Ajari, terima kasih Pak Ustadz. Cukup buat bekalan hingga pekan depan. Subhanallah. Ya, oke. Nah, sebenarnya di sini ada kalimat ini ya. Di sini tuh ada kalimat nih. Nah ini kan. Nah ini. Fahuwa syai'un zailun an qoribin. Ini sampai sini, sampai titik Ustadz, biar pas. Gitu. Ya. Fahuwa, maka dia adalah syai'un, sesuatu, zailun, yang akan lenyap, an qoribin, dalam waktu singkat. An qoribin itu boleh diartikan dalam waktu dekat, begitu ya. Iya. Kondisi kita sakit, harta kita banyak, sebentar lagi itu pindah nama. Rumah balik nama anak kita, ya kan? Kendaraan balik nama dengan anak kita. An qoribin, syai'un zailun an qoribin, dengan waktu singkat semuanya sudah berpindah nama. Bahkan kalau istri kita masih cantik, tetangga kita pinter, malah dia menikahinya. Ya kan? Maka rumah yang kita bangun malah dihuni sama tetangga. Nah, itu. Itu Kang Akung ya. Makanya harta kita semua dibawa mati. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang rajin bersedekah. Apa nih Teh Mimin, jadi istri orang? Iya betul. Bu Mimin sampai ketawa. Iya. Iya kan? Sekarang istri kita. Kapan-kapan jadi istri orang. Kita hanya bisa melihat dari kubur. Begitu teganya. Begitu. Itu yang disebut syai'un zailun an qoribin. Semuanya dekat waktunya. Istrinya tetap cantik, begitu kata Ustaz Azhari. Ya, makanya ingat ini yang tiga. Jangan terjebak dengan yang tiga. Maka kehidupan yang mengerikan, kehidupan yang penuh dengan cobaan itu menghantamnya. Hayatul balaya, ini kalimatnya pakainya kan memukul. Ya kan Kang Dendo? Tadriba itu memukul. Ya. Terpukullah kita ya dengan kehidupan yang begitu menyengsarakan. Begitu ya. Betul nggak Kang Akung? Begitu ditinggal sama suaminya, ada yang lamar gitu. Enggak, aku masih ingat bapaknya anak-anak begitu. Kenapa? Yang lamarnya miskin. 6 bulan berikutnya datang lagi yang lamar. Bawanya Pajero begitu. Apa jawabnya? Ya nanti istikharah dulu. Itu beda jawaban dengan yang pertama. Begitu Kang Akung. Kang Dendo tuh bisa aja Ustaz. Alasannya istikharah dulu. Apa ini? Rizko anak aduh kelewat. Bu Wiwin ketawa. Pak Supri, terima kasih banyak ilmunya Pak Guru. Ini ada 2 Supri ini, yang satu S, yang satunya gambar Pak Supri. Apa ini, apa ini, apa nih Kang Dendo? Apa nih, apa nih, Masya Allah. Dari mana nih Kang Dendo, gak menyimak. Seminggu kemudian yang lamar gak datang-datang. Nah, itulah ya. Makanya ayo perbaiki hati kita. Coba lihat Fatur Rabani. Dikit ya. Dikit nih masih betah. Dikit. Ketika hati membaik, semuanya akan menjadi baik. Gitu. Kang Akung. Nah, ini nih coba lihat. Ini kan. Halaman 15 itu yang kemarin. Nah ini. Ya. Lihat ini. Fa'innaha. Maka sesungguhnya hati kalau sudah baik, itu kan idza solahat, apabila ia baik, solahalakum sairu ahwalikum. Pasti ini fiilnya madi nih. Pasti sairu ini failnya.
semua keadaan kalian menjadi baik untuk kalian. Jadi kuncinya ada di hati. Ini aslihu, kalian perbaiki kulubakum, hati kalian. Fa'innaha, maka sesungguhnya hati kalian idza solahat, apabila ia baik, solahalakum sairu ahwalikum, pasti semua keadaan kalian menjadi baik untuk kalian. Jadi kuncinya ada di hati, Kang Agung. Jangan kotori hati dengan menipu, dengan membangkang gitu kan ya, berpaling, atau dengan tidak hadir, ya, tidak menghadap gitu maksudnya, tidak menghadap apa yang telah Allah beri. Ya, kira-kira begitu hari ini, mudah-mudahan manfaat. Udah jam 9:30. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Apa nih Pak Supri? Memang dunia milik wanita ya Pak Ustaz. Oh begitu Pak Supri. Kenapa nih Pak Supri nih? Ngomong ini saya curiga nih. Pak Iqbal amin tamiswer Kang Akung, wih gitu ya. Pak Supri betul tuh kata Teh Mimin ya. Dunia milik wanita, Masya Allah. Mbak Muhani terima kasih ya ilmunya. Pak Haji Dede matur sembah suwun Pak Yai, Masya Allah. Ternyata Pak Haji sampai selesai, Masya Allah. Mbak Yunian juga hadir. Pak Amit 60 syukron matur nuwun. Pak Mahadir, harusnya Said Agil Siro. Kok begitu Pak Mahadir? Masya Allah. Begitu ya kira-kira ya. Pak Supri, Pak Hadi Waluyo, Pak Abdul Hamid, amin syukron Pak Ustadz atas kajiannya. Teh Mimin, apa ini? Kan al-arodo itu dikasih jenis perempuan. Oh, itu maksudnya. Iya, iya, iya. Iya, Mas Sarjub. Aa itu apa nih Mas Sarjub? Pak Iwan matur nuwun ya. Sadazari, ya yang mu'anas ialah mar'ah dan dunia. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Temiswer, ku tunggu uploadnya Ustadz. Waduh, gitu. Kirain ku tunggu naon. Ada ku-nya ya. Versi saya. Mas Sarjub, amin. Teh Mimin terima kasih, Bu Mae amin, Ustadz Azhari amin, Umu Ihsan amin, Bu Titik amin, amin, amin sampai 3 kali. Ternyata Bu Titik hadir ya, tadi belum saya sapa ya. Pak Hans ya 17, oke amin. Slawi Channel ternyata sampai selesai beliau nih, luar biasa nih. Bunia, Slawi Channel tuh Bunia. Aham, amin, Kang Dendo Sukron Yai Kobil tuh 3 kali. Ahmad Rifai syukron. Ya. Mbak Sahida juga sampai selesai. Ustadz Azhari sampai selesai. Kang Akung juga. Alhamdulillah terima kasih ya pengajiannya. Mas Yanto ternyata hadir juga. Amin makasih. Teh Mimin. Kang Dendo Sigano nikah. Intonasinya kok begitu sih? Sigano nikah. Masya Allah. Kang Dendo balas Kang. Masya Allah. Pak Agus Musabik. Amin. Nuhun Yai. Pak Agus istiqomah ya Pak Agus. Time is fair. Oke. Slawi Channel besok sarapan di Alidaya ya Pak Ustadz. Siap. Insya Allah. Masya Allah. Di Slawi Channel nih Bunia nih suka menyediakan sarapan buat yang ngaji. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah rezekinya. Pak Mahmud Al-Banjari juga sampai selesai. Pak Diwaluyo juga sampai selesai. Cukup hari ini kita tutup ya. Insya Allah kita lanjut. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arumi terima kasih. Semoga berkah rezekinya. Begitu Mbak Arumi. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Sampai selesai nggak nih Pak Muhammad nih? Masya Allah. Biasanya beliau komentar ini. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad? Sehat selalu mudah-mudahannya beliau ya Masya Allah. Ya ini Pak Muhammad nih istiqomah beliau. Temisbar Agus Musabik, beliau rekan saya Ustadz. Oh begitu, siap. Mudah-mudahan istiqomah. Mbak Elaniawa, makasih ilmunya. Bu Wiwin Hidayat Hatunun Pak Ustadz. Kalau sudah ngaji rasanya senang subhanallah.
Bukan pas ngajinya. Kok setelah ngaji sih, bukan pas ngajinya senang gitu. Jadi pas selesai itu sedih begitu. Bu, berarti terpaksa dong Bu Bibin tuh. Jadi harusnya bilangnya begini. Kalau selesai ngajinya aku sedih. Gitu. Kalau pas ngajinya aku senang gitu. Maksudnya begitu kali ya. Zafran terima kasih Bu Win. Apalagi sedang ngaji. Oh begitu. Wah, pinter aja jawabnya nih. Masya Allah. Terima kasih Bu Ketua Muslimat. Teh Mimin, ya bener bah. Senang banget subhanallah. Masya Allah. Kang Akung, masih kurang ngetiknya. Oh gitu. Cukup ya hari ini. Pak Muhammad mana nih komentarnya nih? V. Ini undang V ya, Masya Allah. Baskot KM29, Masya Allah. Beliau nih luar biasa nih. Syai'un za'ilun an qoribin. Masya Allah ini. Ini saya jadi penasaran nih Baskot KM29 nih. Pak Haji Mamat, kapan nih? Baskot ini sudah komentar terus nih. Mas Ari Kempes. Apa ini? Sak meniko jam live mundun Jihai. Nggak gitu sebetulnya. Ya karena posisi gitu. Pas sempatnya jam sekian begitu Mas Ari. Pak Opan Sofyan minta doanya. Aduh kelewat. Saya doain ya. Janjian Pak Haji Mamat begitu. Pak Opan Sofyan warga Dian Anyer. Oh Pak Opan Sofyan. Siapa Pak Opan Sofyan nih? Nah, beliau ini udah berapa kali nih Pak Opan ya. Mudah-mudahan istiqomah nih Pak Opan ya. Ya biasa. Kalau pas saya ngaji di situ Pak Opan yang mana ya? Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Gitu. Pak Husni Badarudin. Amin. Terima kasih Yai. Pak Mahadir tolong diundang juga Ustadz. Pimpinan Subhanallah, ada riwayat apa nih Masya Allah. Kang Agung, Pak Hadi Waluyo mungkin kalau belum ngaji, aduh kelewat Pak Opan. Belakang, oh belakang Pak Opan. Samperin ya, nah, bisa biar bisa apa namanya makan soto bareng begitu ya Pak. Pak Opan ya, mudah-mudahan Pak Opan istiqomah. Ya Pak Opan ya, biar bisa ngobrol Pak Opan sambil makan soto. Biasa soto kan Pak Opan ya, Masya Allah. Mbak Yumida terima kasih sampai selesai. Time is fair. Pak Mahadir. Mbak Rumi pengen ngaji offline ya. Mangga. Pak Supri kapan live? Live-nya berarti hari Selasa depan ya. Teh Mimin, Ibu bisa ngetik saya mah calangap. Wah. Calangap B. Gitu. Pak Opan Sofyan, amin ya. Siap Pak Opan ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Kang Akung, wah. Cukup hari ini saya tutup. Nanti kita ketemu lagi ya. Kang Abdul Papua hadir nggak nih hari ini? Pak Barudin. Kang Abdul Papua hadir nggak? Mas Endan juga tadi ada ya Alhamdulillah. Pak Muhammad mana nih belum komentar nih. Umu Isan amin. Masya Allah. Lagi repot Kang. Masya Allah. Ya Pak Muhammad mudah-mudahan sehat selalu. Ustadz Rosmat biasanya hari Jumat bisa hadir ya. Pak Hamid 60 sampai selesai. Pak Supri juga alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Kang Akung ya oke. Pak Muhammad amin. Ditunggu dari tadi. Kemana nih Pak Muhammad nih Masya Allah. Sepertinya ada tamu nih. Ya kayak Pak Haji Mamat ini dulu ya. Mana nih Pak Haji Mamat komentarnya nih. Masya Allah ya. Pak Haji ini tamunya luar biasa ini. Masya Allah. Cukup hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Nah kelewat tadi Ustadz. Oh begitu ya. Siap Pak Muhammad mudah-mudahan. Mbak Uti Janiwa mana nih Mbak Uti. Masya Allah. Pak Jimmy Paluh juga hadir alhamdulillah ya. Masya Allah. Saya tutup ya Teh Mimin. Kang Dendo mana Kang Dendo? Hadir Pak Ustadz. Sampai ini.
Mbak Erlina ya. Aduh ini udah gelap. Mbak Erlina. Iya Mbak Erlina, kok tadi nggak ada saya sapa nih. Masya Allah. Gitu Mbak Erlina, mudah-mudahan sehat terus Mbak Erlina ya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa yang mudah-mudahan tidak ada halangan. Ada Pak Ustadz, aduh ketawa. Siap Mbak